pada saat orang akan meninggal dunia, dua alat inilah yang dipakai. Pertama lidah, atau lisan, yang kedua hati. Kalau lisan masih pasif, ya, sebab gangguan, godaan orang akan meninggal itu kan luar biasa, ya, luar biasa. Makanya perlu kita kaji nanti, ya, bagaimana menghadapi pintu kematian. Apa tanda-tandanya, bagaimana menyikapinya. Nah, ini perlu untuk kita ketahui. Makanya saya katakan tempoh hari, untuk menghadapi pintu kematian itu 4 hal yang harus kita lewati. Alam yang akan kita lewati, pertama alam ruhiyah, yang kedua alam siriyah, yang ketiga alam nuriyah, yang keempat alam uluhiyah. Apa tanda-tandanya masing-masing alam ini dan bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini perlu kita ketahui dari sekarang. Sebab kata orang, begitu ruh sudah keluar dari jasad, dilihat langit tak bertiang, dipandang laut tak bertepi. Terangnya lebih terang dari matahari. Kalau enggak punya pedoman, kemana diri akan dibawa? Nah, disinilah sangat diperlukan sekali. Mulai melangkah saja, ya, kalau enggak tentu arah, tergelincir. Maka ketika godaan-godaan datang, senjata yang pertama kita gunakan adalah zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu ya. Kalau disebut zikir itu, maka godaan menghilang. Nanti akan ada godaan yang lain. Ya. Nah, tapi jelas kalau lidah masih pasif, ya, zikir dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kadang-kadang lidah ini sudah keluh, sudah nggak bisa ngomong lagi. Kata orang, kertasnya sudah robek, tinta pun sudah kering, pena pun sudah patah. Tidak ada yang bisa ditulis lagi. Pena patah, tinta kering, kertasnya pun sudah robek. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau istilah tasawufnya, dia tiada tapi ada. Dia tiada tapi ada. Artinya tiada di dalam tubuh, tapi dia ada di dekat tubuh. Nah, bagaimana menyikapinya? Kemana diri akan dibawa? Ya. Oleh karena itu perlu untuk pengkajian lebih jauh. Nah, ketika lisan sudah tidak bisa bicara, maka satu-satunya alat yang bisa digunakan hanya hati. Belum lepas ruh kita dari jasad, kalau hati ini tidak terbiasa zikir, pakai apa kita nyebrang? Lidah sudah keluh, lidah sudah tidak bisa ngomong lagi, hati pun sudah tak biasa berzikir. Nah, makanya dari sehat sekarang ini mulai kita latih. Kita biasakan lidah kita ini untuk berzikir, kita biasakan hati kita ini untuk berzikir. Sebab kata Rasulullah SAW, matan nas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidah ini sudah terbiasa berzikir, insya Allah kita meninggal nanti dengan zikir. Hati yang ingat kepada Allah, selamat pulang kembali kepada Allah. Sebab orang sukses itu, ya, bukan orang banyak duit. Orang sukses itu bukan kena jabatnya tinggi, apa jadi presiden, jadi gubernur, menteri, bukan. Orang sukses itu kalau dia husnul khotimah. Nah, meninggalkan dunia ini dengan selamat pulang kembali ke Allah. Nah, itu orang sukses. Nah, makanya sering saya katakan, kalau bisa kita berharap sebelum mati sudah kembali ke Allah dulu.
Karena kata Nabi, inna lillah ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsi. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras.